Penguasa Kuil Surgawi, Bab 293. Tetua pertama, Tians, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kita akan langsung kembali ke Tiongkok? Saat berikutnya, tetua kedua Liu Ce, yang sedang terbang ke udara, bertanya pada tetua pertama dan Xiao Tians. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga tetua ketiga Zudi dan tetua keempat Long Zanguo sedang berdiri di udara di atas reruntuhan markas besar Perang Dajia. Ada kebanggaan besar di hati mereka. Pada saat ini, tampaknya dengan dua orang di depan mereka, Tetua Agung dan Xiao Tians, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan mereka. Pergi ke medan perang di luar wilayah. Saat berikutnya, Tetua Agung Qin Wu dan Xiao Tians berkata sambil tersenyum pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, Tetua Agung dan Xiao Tians saling berpandangan, dengan lebih banyak senyuman di wajah mereka. Ya, perang di sini pada dasarnya telah berakhir. Saat ini, ekspedisi kejutan Wanli pertama-tama menghancurkan Departemen Perang Daxi, Departemen Perang Dajia, dan akhirnya Departemen Perang Dapu, dan aliansi Z8 dikalahkan dalam satu hari. Dan dalam aliansi Z8, dua Departemen Perang kecil dan menengah yang tersisa, Departemen Perang Austria Besar dan Departemen Perang Umum, mungkin sudah siap sekarang, dan pada dasarnya tidak ada harapan untuk serangan mendadak ini apakah kedua Departemen Perang kecil dan menengah itu berani mengikuti Departemen Perang Singa, Departemen Perang Ular Perak, dan Departemen Perang Elang Besi. Tiga Departemen Perang telah dimusnahkan. Apakah dua Departemen Perang kecil dan menengah yang tersisa benar-benar memiliki keberanian, dan sekarang, Departemen Perang Macan dan Departemen Perang Beruang Besar, yang telah memanfaatkan kesempatan ini, juga telah diberangkatkan. Haha, hari ini adalah hari mereka berantakan. Mari kita lihat siapa yang berani bergabung dengan Z8 lagi di masa depan. Setidaknya dua Departemen Perang kecil dan menengah tidak berani. Kemudian Tetua Agung dan Xiao Tians tidak lagi ragu-ragu dan menuju ke medan perang luar secepat mungkin. Perang di sini sudah berakhir, karena ini adalah pertempuran tingkat tertinggi. Pertempuran ini dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Namun medan perang di luar wilayah adalah medan perang yang luas dan tak terbatas. Pertempuran pasukan besar tidak bisa diakhiri dalam waktu singkat. Selain itu, Xiao Tians dan tetua pertama telah menerima kabar bahwa 4 komandan tingkat kaisar, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, kini telah berpartisipasi dalam perang, pada dasarnya melanggar aturan tingkat kaisar untuk tidak berpartisipasi dalam perang. Perang Legiun Sekuler, mungkin ada masalah di sana. Juga, dan sekarang, apakah itu Xiao Tians atau Tetua Agung, mereka semua sangat takut dengan kamp penjaga aturan yang lebih unggul dari semua departemen perang teratas di dunia. Ada banyak sekali orang kuat di kamp itu, dan tidak ada seorang pun tidak ada yang tahu berapa lama mereka telah diwarisi, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat di antara mereka. Jadi jika ada penjaga aturan tingkat surga tingkat kaisar tingkat 9 yang mencari masalah di medan perang luar, itu akan sangat merepotkan. Kaisar Hitam adalah saudara perempuan Xiao Tians, dan Dao Chen akhirnya mengambil tindakan terakhir kali, yang membuktikan bahwa Dao Chen juga berada di pihak Departemen Perang Kerajaan Naga. Tetapi, jangan lupa, Kaisar Hitam dan Dao Chen sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 8 dan tingkat emas. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat melawan kaisar tingkat 9. Jadi saat ini, Xiao Tians dan Tetua Agung mereka harus bergegas untuk mendukung. Pada saat yang sama, ketika Xiao Tians, Tetua Agung dan yang lainnya bergegas menuju medan perang di luar wilayah. Dalam perang di luar medan perang, 200.000 legiun Departemen Perang Kerajaan Naga, 100.000 legiun biasa, dan 100.000 legiun Mubian yang sangat kejam telah memperoleh keuntungan yang luar biasa. Departemen Perang Daxi, Departemen Perang Dajia, Departemen Perang Dapu, dan beberapa departemen perang kecil dan menengah lainnya telah dikalahkan sepenuhnya di medan perang di luar wilayah. Dan sekarang hanya tersisa yang tersulit, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak. Kekuatan ketiga divisi perang ini di medan perang di luar wilayah adalah legiun paling elit di wilayah tersebut, yang sulit ditembus. Namun kekalahan tiga divisi besar mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di langit di luar markas besar Departemen Perang Ular Perak di medan perang ekstrateritorial, langit malam gelap dan dalam, angin dingin menderu-deru, disertai butiran salju yang berjatuhan, dan saat berikutnya, lusinan helikopter bersenjata terbaik Kerajaan Naga. Setelah tiba di sini, lusinan lampu sorot yang menyilaukan menyinari markas komando medan perang Departemen Perang Ular Perak. Kemudian puluhan dan hampir 100 peluru membanjiri masa lalu. Dunia ini memiliki eksistensi seni bela diri yang tinggi, sehingga jika ia adalah dewa perang di medan perang di luar wilayahnya, ketika dihadapkan pada kejaran dan pemindaian helikopter bersenjata, ia dapat melarikan diri untuk hidupnya atau bahkan melawan. Namun,
Jika lusinan helikopter bersenjata menyapu, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Perang, pembangkit tenaga listrik Raja Surga, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di samping helikopter untuk mengawal mereka. Prajurit tingkat Dewa Perang lawan tidak punya pilihan selain dibunuh di tempat. Dan bahkan ahli tingkat Raja pun akan rusak parah. Departemen Perang Kerajaan Naga, bunuh. Saat berikutnya, markas Komando Medan Perang Departemen Perang Ular Perak, yang diubah menjadi reruntuhan oleh puluhan helikopter bersenjata, tiba-tiba meletus dengan gelombang raungan yang sangat marah, diikuti oleh hampir 100 orang kuat bergegas keluar dengan pedang di tangan mereka. Ada ahli tingkat Dewa Perang, ahli tingkat Raja Surgawi, ahli tingkat Kaisar, dan bahkan beberapa ahli tingkat Kaisar setengah langkah. Dari sini terlihat bahwa Departemen Perang Ular Perak, sebagai salah satu departemen perang terbaik di dunia saat ini, memiliki jumlah dan latar belakang orang-orang kuat di kawasan. Tapi percuma saja, karena Kerajaan Naga sudah mempersiapkan pertempuran ini sejak lama. Dan dari awal hingga akhir, kali ini, Kerajaan Naga tidak berniat mematuhi aturan. Jadi pada saat ini, ketika orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak bergegas keluar, mereka disambut oleh puluhan kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Sebuah pembangkit tenaga listrik super, bersama dengan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari Kuil Surgawi dan Departemen Perang Kerajaan Naga. Ya, sejak kebangkitan terakhir takdir nasional Kerajaan Naga, Departemen Perang Kerajaan Naga telah diam selama bertahun-tahun, dan para veteran yang tidak mampu menerobos diam-diam menerobos ke tingkat Kaisar. Di sisi Kuil Tianshan, lebih dari 100 ahli tingkat Raja Surgawi yang dipimpin oleh Lu dan Mi yang menyerbu Departemen Perang Dajia juga telah kembali. Dan dalam perjalanan pulang, bawahan Kuil Tianshan, Tianyi hingga Tianwenti, semuanya telah menembus ke tingkat Kaisar, dan sekitar 80 prajurit tingkat Tianwang yang tersisa, termasuk Leng Yijun dan Nona Leng, semuanya telah menembus ke tingkat Tianwang. Puncak, setengah langkah menuju tingkat Kaisar. Adapun Ni dan Shou, dua orang kuat yang telah menghabiskan sebagian besar kekayaan nasional di Departemen Perang Besar, momentum mereka sangat kuat, tetapi mereka menekan promosi, dan jalur masa depan mereka belum dipilih. Misalnya, apakah mereka berdua pada akhirnya akan mengambil jalan Kaisar atau jalan Kaisar yang sebenarnya, mereka belum memutuskan, jadi mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Kakak tertua mereka, Xiao Tians, semakin kuat. Dan mereka sedang mengikuti tidak bisa mengikuti jejak Xiao Tians membuat mereka berdua sangat cemas. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Setelah keduanya kembali ke medan perang di luar wilayah, mereka langsung mengambil 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas dari Kuil Surgawi yang telah ditambahkan sebelumnya dan sekali lagi mengikuti Departemen Perang Kerajaan Naga untuk berpartisipasi dalam perang. Lagi pula, tidak ada cara yang lebih cepat untuk maju selain dalam pertarungan hidup dan mati. Jadi pada saat ini, ketika lusinan orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak muncul, mereka putus asa, benar-benar putus asa. Menunggu mereka di luar adalah lebih dari 40 ahli tingkat Kaisar, 1 hingga 200 ahli tingkat Raja Surgawi. Gudong, gudong. Pada saat ini, masing-masing ahli top di Departemen Perang Ular Perak menelan dengan susah payah. Hati mereka sangat bergetar, karena di masa lalu, ketika mereka berperang melawan Departemen Perang Kerajaan Naga, pihak mereka bertempur dengan kekuatan yang beberapa kali lipat lebih kuat dari pusat kekuatan utama Kerajaan Naga. Namun saat ini, situasi tersebut telah berbalik. Bunuh. Saat berikutnya, Lum Raung, dan Xiao Tians berhenti. Dia sepertinya telah menjadi wakil penguasa Kuil Surga tiba-tiba surga serta sekelompok ahli top dari Departemen Perang Kerajaan Naga, mereka semua bergegas dalam sekejap. Kali ini, pertempuran berjalan lancar tanpa ada liku-liku. Hanya dalam beberapa menit, lusinan ahli top yang bergegas keluar dari Departemen Perang Ular Perak semuanya tewas di tempat. Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan menang. Setelah itu, para prajurit Kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga tidak berhenti lagi, tetapi pergi ke tulang terakhir yang sulit secepat mungkin. Panglima Departemen Perang Elang Besi di Medan Perang Ekstrateritorial Departemen. Di sana, di markas besar Medan Perang Ekstrateritorial Departemen Perang Singa, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji ada di sana. Pertempuran di sana sudah berakhir. Jadi pada saat ini, pada pukul 4 pagi di medan perang di luar wilayah, momen paling gelap sebelum fajar, para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga dan orang-orang kuat dari Kuil Surga terbagi menjadi dua arah secara bersamaan. Waktu, menuju Departemen Perang Elang Besi yang sepi di luar wilayah. Markas besar medan perang bergegas. Pada saat ini, di Departemen Perang Elang Besi, Komandan Medan Perang Setengah Langkah tingkat Kaisar di Markas Komando Medan Perang Ekstrateritorial, melihat kedua panah merah di layar yang mengarah ke mereka. Marsal, kita tidak punya bala bantuan, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang,
jadi evakuasi secepat mungkin, sebanyak yang kamu bisa. Ya, Marsekal, beri perintah. Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan saat ini tidak lagi sebanding dengan setengah bulan yang lalu. Pergi. Jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat. Di ruang konferensi tempur Markas Besar Medan Perang Ekstrateritorial Departemen Perang Elang Besi, seorang komandan tingkat kaisar dan raja bernama Departemen Perang Elang Besi berkeringat deras, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Karena mereka tidak bisa menang. Semua orang kuat di Departemen Perang Singa dan Departemen Perang Ular Perak di kedua sisi telah dihancurkan. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Saat berikutnya, Komandan Medan Perang Departemen Perang Elang Besi tidak lagi ragu-ragu, tetapi segera memberi perintah untuk melarikan diri tanpa mempedulikan apapun, tidak peduli dengan persediaan besar-besaran di markas. Mereka hanya berharap menggunakan persediaan persiapan perang yang besar itu untuk memperlambat beberapa langkah kerajaan naga dan kuil Tianshan. Tapi, mereka masih salah perhitungan, karena situasi perang di dunia saat ini sudah berubah. Tidak ada materi, betapapun pentingnya sumber daya strategis, yang kalah dengan sumber daya orang yang kuat. Oleh karena itu, 10 menit kemudian, ketika kegelapan di medan perang di luar wilayah benar-benar berlalu, dan secercah cahaya muncul di langit yang jauh, hampir 200 prajurit tingkat Dewa Perang dan prajurit tingkat Raja berada di medan perang di luar. Departemen Perang Elang Besi. Mereka yang kuat di tingkat kaisar dan setengah kaisar berhenti dalam keputusasaan. Kemudian semua orang menjadi sangat tidak mau dan melemparkan senjata mereka karena malu dan mengangkat tangan. Karena, pada saat ini, orang-orang kuat di Departemen Perang Elang Besi diblokir dari segala arah. Ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di kuil surgawi, lebih dari 100 raja surgawi puncak, dan lebih dari 2000 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang, serta lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari Departemen Perang Kerajaan Naga, dan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Yang kuat, pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang dari segala arah. Pada saat ini, lebih jauh lagi, pasukan lebih dari 100.000 orang dari kampanye Kerajaan Naga melawan seluruh aliansi Z8 mengepung mereka dari kejauhan. Di langit yang jauh, di bawah cahaya terang, banyak orang helikopter bersenjata naga Departemen Perang Kerajaan bergemuruh dari kejauhan. Bab 294. Pada saat ini, menghadapi pengepungan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Kerajaan Naga, para komandan Departemen Perang Elang Besi yang sangat malu menyerah dalam keputusasaan. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh banyak orang dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Itu tidak masuk akal. Ya, itu tidak masuk akal lagi. Saat berikutnya, Jack, Komandan Medan Perang Departemen Perang Elang Besi, bermata biru dan berambut kuning serta mengenakan jubah perang hijau, dikelilingi oleh tentara Departemen Perang Kerajaan Naga dan orang-orang kuat dari kuil surgawi. Jack merapikan pakaiannya dan menarik napas dalam-dalam. Melihat orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga di depan, dia berkata, "Saya adalah Panglima ke-8 dari Medan Perang Ekstrateritorial Departemen Perang Elang Besi, Jack. Departemen kami menyerah, silakan undang Departemen Perang Kerajaan Naga, Presiden Medan Perang Ekstrateritorial, Yan Xiaobei, Marsekal Yan, keluar dan lihat." Mengikuti kata-kata Jack, Panglima Medan Perang Ekstrateritorial Departemen Perang Elang Besi, setelah beberapa saat, para prajurit dari Departemen Perang Kerajaan Naga berpisah. Mereka semua mengenakan seragam militer dan tampak sama-sama malu perang di wajah mereka dan baju mereka rusak. Yan Xiaobei, komandan veteran Departemen Perang Kerajaan Naga dan Medan Perang Asing, menarik napas dalam-dalam, dan aura puncak tingkat dasar tingkat dewa naik ke langit. Wajahnya sangat serius, dan dia mengambil langkah panjang, selangkah demi selangkah menuju ke arah Jack pergi. Pada saat ini, Yan Xiaobei sangat terkejut. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Dia telah menjaga medan perang di luar wilayah Kerajaan Naga selama beberapa dekade. Setiap tahun sangatlah sulit, dan dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Menghadapi penindasan aliansi Z8 yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa di luar wilayah, dia Yan Xiaobei, yang telah berjuang sepanjang hidupnya, tidak pernah memikirkannya. Dia akan mengalami hari seperti hari ini. Hari ini dia benar-benar harus menerima penyerahan Marsal Medan Perang dari Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang tertinggi di dunia saat ini. Faktanya, pada saat ini, tidak hanya Yan Xiaobei yang sangat bersemangat, tetapi juga para prajurit Kerajaan Naga, yang hanya bertarung melawan 10.000 tentara dalam pertempuran terakhir di medan perang di luar wilayah, juga sangat bersemangat saat ini. Tidak ada yang lebih menggerakkan mereka selain menerima penyerahan Departemen Perang yang bermusuhan. Bagaimanapun, kita telah berjuang di medan perang ini selama beberapa dekade. Hari ini, kami akhirnya mendapatkan hasil. Tetapi saat berikutnya, Yan Xiaobei,
yang sedang berjalan di depan Jack, tiba-tiba berhenti, menatap Lu di kuil surga, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Lu, Raja Lutian, Tuan Balai Xiao sudah tidak ada lagi di sini. Tapi apakah ini kemenangan besar di medan perang di luar wilayah atau yang terakhir kali, kuil Dewa Surgawi Anda telah berkontribusi banyak. Sekarang saya mengundang Anda untuk menerima penyerahan Departemen Perang Elang Besi. Setelah Yan Xiaobei selesai berbicara, Korps Perang Kerajaan Naga di belakangnya, para veteran yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, dan para veteran semuanya setuju dalam hati mereka dan mengangguk, menantikan pihak lain. Ya, meski kebangkitan kuil surga sangat singkat, tapi di medan perang ekstrateritorial, mereka telah membantu Departemen Perang Kerajaan Naga dan bertempur selama 5 tahun. Belum lagi berapa banyak tentara kuil Tianshan yang tewas dalam 5 tahun terakhir untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga berperang. Mari kita bicara tentang terakhir kali, Aliansi Z8 memiliki total pasukan lebih dari 400.000, termasuk 1 atau 2.000 prajurit top dari level Dewa Perang ke atas. Menghadapi situasi putus asa itu, para prajurit kuil surga tetap bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Dari Xiao Tians, penguasa kuil surgawi, hingga An, Zan, Lu, dan Mi, 4 raja surgawi, hingga prajurit biasa dari kuil 3.000 surgawi. Semua bergabung dalam perang, namun pada akhirnya, 1/5 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Kerugiannya sangat besar, oleh karena itu, pada saat ini, semua prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga, apakah mereka jenderal atau prajurit biasa, mereka semua sangat mengenali kuil Tianshan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebuah kekuatan di medan perang ekstrateritorial yang jelas-jelas bukan milik Departemen Perang Kerajaan Naga, telah menjadi legiun paling elit dari Departemen Perang Kerajaan Naga, legiun di garis depan. Namun, pada saat semua perwira dan prajurit Kerajaan Naga menantikannya, Lu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia membungkuk kepada Yan Xiaobei sambil tersenyum dan berkata, Komandan Yan, kehormatan ini hanya milik Anda, milik jiwa heroik yang tak terhitung jumlahnya yang telah tewas di medan perang di luar wilayah dalam beberapa dekade terakhir. Itu hanya milik semua orang di medan perang di luar wilayah Departemen Perang Kerajaan Naga. Prajurit Komandan Yan, perang telah berakhir, kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi biarkan saja, saya telah menerima pesan dari Tuan Istana, dan Tuan Istana sedang dalam perjalanan kembali. Setelah Lu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kemudian, beberapa tentara dari kuil Tianshan ditolong, beberapa masih utuh, beberapa dalam kondisi menyedihkan, dan beberapa terluka parah. Hormat, di belakang Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji meraung ketika mereka melihat tentara dari kuil Tianshan pergi. Tiba-tiba, di belakang kuil Tianshan, semua prajurit Kerajaan Naga yang sedang bertempur di medan perang di luar wilayahnya, dia langsung memberi hormat kepada para prajurit kuil surga dengan hormat militer. Tetapi pada saat ini, tubuh Lu, Mi, An, dan ribuan prajurit tertinggi dari kuil surga gemetar, dan mata mereka merah. Ini, ya, di medan perang, ikatan pertarungan bersama. Saat berikutnya, 3 raja surgawi dari kuil surgawi, Lu, Mi, dan An, juga menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan sangat keras kepada para prajurit kuil surgawi, milik kuil surgawi, berbalik dan memberi hormat. Boom, geser. Saat berikutnya, semua prajurit dari kuil surga juga berbalik dan memberi hormat kepada ratusan ribu tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga dengan penghormatan militer langsung. 10 menit kemudian, semua prajurit kuil Tianshan pergi. Bukannya mereka tidak ingin mendapatkan kehormatan ini bersama Yan Xiaobei dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak tahan. Pada saat Departemen Perang Elang Besi menyerah hari ini, bahkan jika Xiao Tian sendiri ada di sini, dia tidak akan menerimanya, dan dia juga tidak bisa menerimanya. Karena faktanya di medan perang luar, tempat yang lingkungannya hampir sangat keras, kuil Tianshan, termasuk Xiao Tians, baru bertempur di sini selama 5 tahun. Dan Yan Xiaobei dan 100.000 tentara di medan perang di luar wilayah, mereka. Tapi saya sudah berada di sini selama beberapa dekade, 5 tahun demi tahun. Di medan perang di luar wilayah, panasnya musim panas tidak tertahankan. Karena perang terjadi dari waktu ke waktu, suhu tinggi di sini pada musim panas bisa mencapai sekitar 50 derajat. Di musim dingin, cuacanya sangat dingin, dengan suhu terendah mencapai lebih dari 10 derajat di bawah nol atau bahkan puluhan derajat di bawah nol. Ya, pada suatu musim dingin beberapa tahun yang lalu, Xiao Tians melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sekelompok tentara Kerajaan Naga yang ingin menyergap musuh dari luar wilayah berbaring di parit sepanjang malam keesokan harinya. Mereka semua mati beku di tempat, tetapi meskipun mereka mati beku di tempat, mereka dengan tegas mengikuti perintah dan tidak bergerak satu langkah pun. Dan ini tidak termasuk gunung, rawa, racun, hutan, del. Di medan perang luar,
serangkaian lingkungan yang sangat dingin dan sangat keras, dan Anda harus selalu siap menghadapi serangan diam-diam dari musuh asing di sini. Di medan perang di sini, mereka selalu dirugikan. Jadi hari ini, satu-satunya yang bisa menerima kehormatan menyerah adalah tentara kerajaan naga di medan perang di luar wilayah. Hanya 100.000 legiun yang dikalahkan oleh dunia luar. 5 menit kemudian, Yan Xiaobei, Panglima Medan Perang Ekstrateritorial Departemen Perang Kerajaan Panjang, mengenakan seragam militer. Dia belum berganti pakaian bersih, dan bahkan wajahnya yang berlumuran darah belum dicuci duduk dalam postur masa perang, memegang pedang, dan di depan meja penyerahan. Ya, upacara penyerahan cabang Medan Perang Ekstrateritorial Departemen Perang Elang Besi kali ini sangat sederhana. Yan Xiaobei hanya membawa 2 meja dan melemparkannya langsung ke tengah medan perang. Dia dan Jack, Komandan Medan Perang Departemen Perang Iron Eagle, duduk berhadapan. Berbeda dengan Yan Xiaobei, Komandan Veteran Departemen Perang Kerajaan Naga, Jack dari Departemen Perang Elang Besi, meskipun dia akan menyerah saat ini, dia mencuci wajahnya dan mengenakan seragam komandan yang bersih dan baru. Untuk sementara waktu, ada perbedaan yang sangat tajam antara Panglima Departemen Perang Elang Besi dan Panglima Departemen Perang Kerajaan Naga. Jika orang luar tidak mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan bisa mengetahuinya beritahu siapa yang menyerah kepada siapa. Hanya saja Yan Xiaobei tidak peduli, begitu pula ratusan ribu tentara kerajaan naga berbaju besi di medan perang di luar Departemen Perang Kerajaan Naga. Juga tidak peduli, Komandan Yan Xiaobei, terimalah penyerahan kami. Saat berikutnya, Jack, yang telah menandatangani dan mencap dokumen penyerahan, berjalan ke Yan Xiaobei secara langsung dengan dokumen penyerahan di tangan, dan membungkuk untuk menyerahkannya kepada Yan Xiaobei. Pedang Yan Xiaobei yang berlumuran darah dengan bilah melengkung tergeletak dengan tenang di depan meja. Yan Xiaobei menarik napas dalam-dalam, mengambil surat penyerahan Jack, dan menandatangani namanya dengan sapuan pena. Kandidat yang menandatangani penyerahan hanya bisa Yan Xiaobei, dia adalah Presiden Komandan Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang di luar wilayah, dan dia ortodoks. Adapun menerima penyerahan Departemen Perang Elang Besi kali ini, semua orang bisa bahagia di belakang layar, tapi di permukaan, mereka masih harus menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Bagaimanapun, Kerajaan Naga telah menjadi negeri etiket sejak zaman kuno. Di negara besar ini, etika tidak bisa diabaikan. Saat berikutnya, setelah Yan Xiaobei menandatangani, dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Jack, Komandan Jack, maaf, Anda dan kelompok Anda semuanya adalah orang-orang kuat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kami punya untuk memblokir kekuatan tempurmu. Tapi jangan khawatir, perjanjian penyerahan telah ditandatangani, dan pasti tidak akan ada masalah dengan keselamatan pribadimu. Komandan Medan Perang Eksternal dari Departemen Perang Elang Besi menghela nafas, mengangguk dengan rumit dan berkata, oke, tidak apa-apa, Komandan Yan, tolong ambil tindakan. Segera setelah itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang kuat di Departemen Perang Elang Besi, termasuk Jack sendiri, meridiannya diblokir, dan sekarang mereka seperti orang biasa. Saat berikutnya, Yan Xiaobei berteriak, kemarilah, siapkan gerbong makan untuk orang-orang kuat dari Departemen Perang Elang Besi. Mereka telah bertempur sepanjang malam. Jangan biarkan mereka kelaparan. Perang telah berakhir. Atur kamar yang bagus untuk mereka. Ketika Jack mendengar ini, matanya bergerak, dan dia melihat ke arah Yan Xiaobei yang berdebu di sebelahnya. Pada saat ini, dia merasa sedikit rumit di dalam hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mempelajari etiket kuno dari Kerajaan Naga, dan membungkuk pada Yan Xiaobei. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas pekerjaanmu. Ini masalah kecil, Komandan, yakinlah. Kerajaan Naga kita tidak pernah melakukan pengkhianatan apapun, tetapi dalam beberapa hari ke depan, Panglima harus menderita sedikit ketidakadilan. Mencapai kesepakatan dengan Departemen Perang Elang Besi, Anda mungkin tidak dapat kembali. Yan Xiaobei menatap Jack dalam-dalam dan berkata, Jack mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti, jangan khawatir. Kemudian Jack mengerutkan kening dan memandang Yan Xiaobei dengan sangat bingung. Dia menatap Yan Xiaobei dalam-dalam untuk beberapa saat dan bertanya, Sui Yan, saya selalu memiliki keraguan di hati saya. Saya sangat bingung, berapa kali kita karenanya, kekuatan militer dan kekuatan tempurmu, mengapa pada akhirnya kami kalah telak? Haha, Yan Xiaobei tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa lagi, karena Kerajaan Naga mudah menang. Apakah ini sangat mudah? Itu tidak mudah. Dari 100.000 tentara asing paling elit, kurang dari 10.000 orang yang dikalahkan terakhir kali, dan hampir 90% dari mereka tewas dalam pertempuran tadi malam, 10.000 tentara asing yang tersisa tewas dinonaktifkan untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih bergegas ke garis depan, bergegas ke tempat perang yang paling tragis, dan kemudian kehilangan hampir 30% dari mereka lagi. Jadi, apakah ini mudah?
Dari 100.000 tentara asing paling elit, hanya tersisa sekitar 7.000 hanya dalam 1 bulan, 93% dari mereka tewas dalam pertempuran, dan 93.000 orang tewas dalam pertempuran. Itu bukan binatang, itu manusia. Itu adalah salah satu prajurit paling elit dengan reputasi pantang menyerah dan pantang menyerah dimanapun di dunia saat ini. Yan Xiaobei tidak menjawab kata-kata Jack. Jack dan rombongannya dikirim ke kereta, dan air panas serta makanan lezat disiapkan untuk mereka di kereta. Setelah Jack dan rombongannya pergi dengan kereta, Yan Xiaobei menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat perjanjian penyerahan dan berteriak kepada semua prajurit, kami menang. Untuk sesaat, setelah Yan Xiaobei menyelesaikan omannya, air mata memenuhi matanya. Pada saat ini, semua prajurit kerajaan naga di pinggiran kelelahan dan kotor. Tak satu pun dari mereka bersorak, dan mata semua orang memerah. Mereka diam-diam melirik surat penyerahan di tangan Yan Xiaobei, lalu berbalik dan pergi tidak punya waktu untuk merayakan kemenangan, hanya karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Itu untuk merawat yang terluka, dan juga, mereka harus membersihkan seluruh medan perang dan pergi. Untuk mengumpulkan mayat saudara-saudara yang tewas dalam pertempuran tadi malam Departemen Perang meraih kemenangan besar, tetapi 10.000 tentara masih memiliki hampir 30.000 tentara yang tewas dalam pertempuran tersebut. Dan jika yang sebelumnya ditambahkan, total 120.000 dan hampir 130.000 tentara tewas di sini. 5 menit kemudian, ada sungai berlumuran darah di medan perang di luar wilayah. Karena cuaca sangat dingin, tepi sungai pun membeku. Es terbentuk dalam semalam, dan sekarang, di dalam lapisan es, tergeletak seorang prajurit kerajaan naga dengan mata lebar dan pedang di dadanya. Pada saat ini, seorang prajurit kerajaan naga biasa berjalan ke arah mayat itu dan berkata sambil tersenyum penuh air mata, Kapten tua, kita telah menang. Kemenangan besar, kemenangan. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo kembali ke naga kerajaan. Di dalam wilayah. Tapi segera, saat prajurit itu berbicara, air mata jatuh. Di bagian lain medan perang, di lautan darah dan mayat, beberapa tentara kerajaan naga dengan kaki patah atau lengan hilang, memegang tongkat dan perban di kepala mereka, berjuang untuk bangkit dari mayat di bawah mereka kaki. Ada Departemen Perang Kerajaan Naga dan Departemen Perang Darat Asing. Saat berikutnya, mereka melihat beberapa tank di kejauhan, serta staf medis dari Departemen Perang, berlari ke arah mereka dengan cepat. Beberapa tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga di Gunung Mayat membuka mata mereka, melihat rekan-rekan mereka yang berlari ke arah mereka di kejauhan, dan bertanya dengan susah payah, apakah Kerajaan Naga menang? Para prajurit yang berlari di seberang melihat pemandangan di depan mereka, dengan mata merah darah, dan mengangguk penuh semangat, kemenangan. Kemenangan, kemenangan besar. Pada saat ini, di seluruh medan perang di luar wilayah, asap suar yang tak terhitung jumlahnya mengepul ke langit, dan pemandangan serupa terjadi di banyak tempat. Dalam 2 pertempuran skala besar dalam bulan ini, total 400.000 dan 500.000 orang tewas di 8 divisi perang di luar wilayah tersebut, tetapi Kerajaan Panjang sendiri memiliki sebanyak 130.000 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Menang, ini sungguh sebuah kemenangan, dan kemenangan besar. Lagi pula, melihat dunia saat ini, siapa yang bisa mencapai rekor seperti itu? Tetapi jika Anda menguraikannya lebih jauh, Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa kerugian Departemen Perang Kerajaan Naga jauh lebih besar daripada 8 aliansi Departemen Perang manapun. Bagaimanapun, lawannya adalah aliansi dari 8 Departemen Perang besar. Anda berkontribusi sedikit, saya berkontribusi sedikit, dan semuanya disatukan. Adapun Kerajaan Naga, hanya Kerajaan Naga saja. Pada saat ini, masih berdiri di tengah-tengah medan perang di luar wilayah, Komandan tua Yan Xiaobei di sebelah meja penyerahan, mengangkat tinggi-tinggi surat penyerahan Departemen Perang Elang Besi, berteriak kepada para prajurit yang diam-diam berbalik ke kejauhan, kami menang, kami menang. Bersorak, bersorak, tapi Yan Xiaobei berteriak, tapi air mata mengalir di wajahnya. Karena, tidak ada yang menjawab. Bang, Yan Xiaobei duduk di bangku, dan angin dingin bertiup ke wajah lamanya yang telah dibaptis oleh api perang, meniup rambut putihnya beterbangan. Pada saat ini, sekelompok orang dari Departemen Perang Elang Besi, yang sedang duduk di kereta, minum air panas dan makan makanan bersih, melihat keluar jendela untuk melihat pemandangan yang dilakukan tentara kerajaan naga di medan perang saat ini. Mereka semua terdiam. Hati Jack terguncang, dan dia bergumam di dalam hatinya, mengapa kerajaan naga menang. Yan Xiaobei, aku tidak membutuhkan jawabanmu lagi, aku sudah mengerti. Bersambung.